Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham AMRT, yang kedua saham Bima, dan yang ketiga yaitu saham Jaya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama yaitu saham AMRT. Saham AMRT peragangan terakhir naik 6,56% di harga 1950. Bagaimana dengan prospek saham AMRT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah konstan ke atas, itu artinya secara indikator stokastik saham AMRT ini sudah menunjukkan reboundnya. Apalagi didukung dengan MACD-nya juga sudah konstan, didukung juga dengan volume hijaunya walaupun kecil, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham AMRT ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy, lumayan ya, 41,52 billion, itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham AMRT ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi uptrend ya. Sempat koreksi ke bawah melewati SMA 50-nya, tetapi di perdagangan terakhir mampu ya melewati SMA 50-nya kembali, itu artinya saham AMRT ini sudah memasuki area fase naiknya lagi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham AMRT. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1865 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 1685, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang saham AMRT ke depannya untuk balik arah cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 1560, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 2095, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 30 Juni 2022. Yang kedua yaitu di 2760, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang mencermati saham AMRT ini, untuk yang suka mengambil posisi jangka panjang, perhatikan saja area golden ratio-nya yang khusus target ini. Apabila laporan keuangan ya kuartal 2 tahun 2022-nya ke depannya mendukung, ada progres yang lebih bagus, silakan ambil ya untuk posisi jangka panjang. Apabila sebaliknya laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya negatif atau tidak mengalami progres yang baik, sebaiknya teman-teman mengambil posisi jangka pendek saja. Untuk teman-teman yang mencermati saham AMRT, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di 2095, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Takutnya dia turun ke bawah lagi. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di support pertamanya, yaitu di 1860. Apabila memberikan konfirmasi sinyal buy ya dan mantul di sini, silakan teman-teman masuk lagi. Setidaknya masih berada di atas SMA 50, saya kira saham AMRT ini masih aman ya untuk dibeli. Itu SMA 50-nya harganya di sekitar 1895. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya ke depannya, saham AMRT ini ada peluang untuk melanjutkan rebound yaitu saham Bima. Saham Bima peragangan terakhir naik 5,34% di harga 276. Bagaimana dengan prospek saham Bima? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik saham Bima ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD juga mendukung, garisnya sudah naik ke atas secara tegak, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau ya yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai akumulasi di saham Bima ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat koreksi ya ke bawah, yaitu dari harga 358 pada tanggal 14 Juni 2022 sampai harga dasarnya ya atau harga supportnya yaitu di 214.
Setelah itu saham Bima menunjukkan reboundnya ya pada tanggal 15 Agustus 2022 dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Bima sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Bima. Kalau untuk support tentu saja di 268 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Ini juga merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 244 dan yang ketiga yaitu di 214. Ini merupakan support yang mampu menahan ya koreksi tajamnya saham Bima ini. Secara histori itu artinya 214 ini sangat kuat. Kalau resisten yang pertama yaitu di 294, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Bima mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham Bima ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 328. Untuk resisten ketiga yaitu di 372. Ini merupakan harga tertinggi yaitu di 18 Januari 2022. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Saham Bima ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Bima, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Koreksi ke bawah, perhatikan saja di 268. Apabila dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown ke bawah melewati 268, sebaiknya teman-teman wait and see dulu karena peluang untuk koreksinya sangat tajam ya. Biasanya kalau sudah naik tinggi begini, kemungkinan besar atau kebiasaannya dia akan koreksi dulu ya. Tetapi selama masih di atas 268, saya kira masih aman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Bima. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Jaya. Saham Jaya peragangan terakhir naik 6,06% di harga 140. Bagaimana dengan prospek saham Jaya kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi pada tanggal 15 Agustus 2022 saham Jaya balik lagi ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham Jaya ini sudah balik rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung juga, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Jaya ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat downtrend tajam ya, dan mampu ditahan dengan supportnya yaitu di 105. Setelah itu saham Jaya mampu menunjukkan reboundnya. Di tanggal 4 Agustus 2022 saham Jaya mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Jaya sudah memasuki area fase naiknya. Walaupun sempat koreksi ya ke bawah, tetapi masih mampu ditahan oleh SMA 50-nya yang garis merah ini. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham Jaya ini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Jaya. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 126, yang kedua yaitu di 105. Untuk resisten yang pertama yaitu di 142. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham Jaya atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham Jaya mampu breakout dan bertahan di atas 142, maka peluang untuk balik arah saham Jaya ini dari koreksi tajamnya cukup tinggi ya. Yang kedua resistennya ya di 153, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga yaitu di 164. Untuk teman-teman yang mencermati saham Jaya, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila ya dia mampu breakout di 142, setidaknya masih bertahan di atas 142, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Selama berada di atas 142, saya kira saham Jaya ini masih aman ya untuk dibeli. Tetapi apabila sebaliknya dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan tunggu saja di area supportnya di 126. Apabila memberikan konfirmasi ya sinyal buy di area sini, silakan teman-teman
masuk. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham Jaya ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Jaya. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.